Daerah-daerah padi di Jawa itu merupakan salah satu di antara yang terkaya di dunia. Jalur-jalur perhubungan utama di Jawa adalah sungai-sungai, yang sebagian besarnya relatif pendek-pendek. Sungai-sungai yang paling cocok untuk hubungan jarak jauh hanyalah Sungai Brantas dan Bengawan Solo, dan tidak mengherankan apabila lembah-lembah kedua sungai itu menjadi pusat-pusat kerajaan besar. Pada pertengahan abad 17, dan mungkin sebelumnya, terdapat pula suatu sistem jalan darat di Jawa dengan pos-pos cukai dan jembatan-jembatan permanennya. Pada musim kering, kira-kira Maret sampai September, jalan-jalan darat yang besar dapat dilalui kendaraan berat. Akan tetapi, jalan darat lebih berbahaya daripada sungai. Para perampok atau penguasa lokal dapat menghambat perjalanan. Sedangkan selama musim penghujan, jalan darat mungkin tidak dapat dilalui dan selalu diperlukan perawatan yang sangat berat. Dengan demikian, Pulau Jawa terdiri atas kantong-kantong penduduk yang relatif terpisah satu sama lainnya. Populasi Pulau Jawa pada abad-abad permulaan ini tidak diketahui. Reid memperkirakan jumlahnya mencapai 4 juta pada tahun 1600. Kemudian 5 juta pada tahun 1800, tetapi ini sangat terbuka untuk diperdebatkan. Bahkan kalaupun terdapat populasi sebesar itu sebelum abad 19, Jawa tetap berpenduduk sangat jarang menurut ukuran abad 21, dan tentunya terdapat banyak daerah yang tidak berpenduduk sehingga semakin memperbesar tingkat keterkucilan daerah-daerah yang berpenduduk. Setiap kerajaan besar di wilayah pedalaman Jawa memerlukan suatu bentuk kekuasaan pusat atas beberapa daerah yang terpencil semacam itu, suatu tugas yang sulit dilaksanakan karena faktor perhubungan. Meskipun demikian, dengan perkecualian Majapahit dan Demak, kerajaan-kerajaan besar di Jawa pada dasarnya adalah kerajaan-kerajaan pedalaman. Karena adanya kesulitan-kesulitan perhubungan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perdagangan luar negeri bukanlah kegiatan utama kerajaan-kerajaan pedalaman semacam itu. Di luar Jawa, negara-negara terbentuk dalam kondisi fisik yang agak berbeda. Di sini juga sebagian besar permukaan tanah terdiri atas gunung-gunung, dataran-dataran tinggi, dan hutan belantara. Sedangkan banyak daerah pantai merupakan rawa-rawa. Dari peta tidak dapat diketahui, betapa kecilnya daerah Pulau Sumatera yang cocok dihuni orang. Tidak ada satu perkiraan pun mengenai jumlah penduduk pulau luar Jawa dari zaman sebelum penjajahan. Reid berpendapat bahwa populasi luar Jawa mungkin mencapai 5,8 juta pada tahun 1600 dan 7,9 juta pada tahun 1800. Jadi, dengan menggunakan standar zaman sekarang, wilayah ini pun tergolong berpenduduk sangat jarang. Di sebagian besar pulau-pulau luar Jawa, negara-negara terbentuk di daerah-daerah pantai yang sangat cocok untuk pertanian padi. Perhatian negara-negara semacam itu diarahkan pada wilayah-wilayah pedalaman sejauh ada bahan pangan atau hasil-hasil perdagangan penting yang dapat diperoleh di situ, seperti lada, emas, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jalur-jalur komunikasi yang terpenting bagi negara-negara seperti itu menuju keluar, ke arah laut. Pulau-pulau luar Jawa hanya memiliki sedikit jalan darat jarak jauh seperti yang terdapat di Jawa yang dapat membantu komunikasi di pulau-pulau tersebut. Beberapa sungai dapat dijadikan jalur untuk menuju ke wilayah-wilayah pedalaman negara-negara itu, tetapi pelayaran ke hulu tentu saja kurang menarik jika dibandingkan pelayaran keluar menuju lautan bebas. Akan dapat dilihat di dalam bab 4, misalnya, bahwa pada waktu Aceh memperluas kekuasaannya ke pantai timur Sumatera, maka saingan utamanya bukanlah negara-negara Sumatera lainnya, melainkan Johor di seberang Selat Malaka. Demikian pula halnya, negara-negara Kalimantan Selatan lebih sering mengadakan hubungan dengan kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa daripada dengan wilayah pedalaman yang sangat luas dari pulau itu sendiri. Dan ketika suku Bugis dari Sulawesi Selatan memulai emigrasi secara besar-besaran pada abad 17 dan 18,
mereka tidak bergerak ke utara di dalam pulau mereka sendiri, tetapi justru memilih perahu untuk melakukan pelayaran. Bagi pulau-pulau luar Jawa, lautan adalah jalan raya mereka. Negara-negara Nusantara yang digambarkan dalam bab ini dan bab-bab berikutnya, semuanya terlibat dalam perdagangan internasional maupun domestik, yang menjadi sumber kebanyakan kekayaan mereka. Di seluruh Nusantara, para pedagang memperjualbelikan beras, lada, dan tekstil dalam jumlah yang besar. Pulau Jawa merupakan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara sampai abad 19, sedangkan Sumatera adalah eksportir lada, produk yang paling diminati dari abad 15 sampai abad 17 yang utama di Nusantara. Banyak tekstil yang berkualitas tinggi diimpor ke Indonesia dari India dan Cina. Namun terdapat juga perdagangan tekstil yang cukup penting yang diproduksi di Nusantara sendiri, terutama di Sulawesi Selatan dan Jawa, yang lagi-lagi merupakan produsen terbesar. Para pedagang asing datang ke Indonesia khususnya untuk mendapatkan hasil-hasil hutan yang bernilai tinggi, seperti kamper dan cendana serta emas dari Sumatera dan Kalimantan Barat. Terutama, mereka memburu lada dari Indonesia bagian barat serta cengkeh, pala, dan bunga pala dari Maluku di Indonesia Timur. Hasil-hasil bumi yang seperti akan kita lihat di bab berikut, amat menarik orang-orang Eropa pertama untuk datang ke Indonesia. Beberapa pengamat telah berusaha menggambarkan perbedaan yang jelas antara negara-negara daratan di Jawa dan negara-negara laut di pulau-pulau luar Jawa dalam kaitannya dengan landasan perekonomian yang berbeda. Jawa dipandang sebagai masyarakat hidrolis yang didasarkan pada pertanian sawah, sedangkan negara-negara luar Jawa sebagai kawasan-kawasan yang terutama tergantung pada perdagangan luar negeri. Stereotip ini tidak sepenuhnya memuaskan. Negara-negara luar Jawa biasanya tergantung pada pertanian sawah untuk menghidupi rakyat mereka, sekalipun benar bahwa sebagian dari negara-negara terbesar, seperti Malaka, Aceh, Banten, dan Jawa, menghidupi rakyat mereka terutama dengan beras yang diimpor dari pesisir utara Jawa. Memang pelabuhan-pelabuhan perdagangan di pantai utara Jawa lebih merupakan bagian dari sistem perdagangan lautan ini ketimbang bagian dari kerajaan-kerajaan pedalaman Jawa, dan kota-kota pelabuhan tersebut memiliki daerah pedalaman yang sangat luas sebagai penghasil beras serta merupakan pengekspor-pengekspor utama beras. Perbedaan pokok antara kedua jenis negara itu adalah arah kegiatan-kegiatan yang dipengaruhi oleh keadaan alamnya. Di luar Jawa adalah keluar, sedangkan di Jawa ke dalam. Terdapat banyak kondisi yang sama di seluruh Indonesia yang mempengaruhi kehidupan ekonomi dan politik negara-negara prakolonial. Di semua daerah, jumlah penduduknya sangat terbatas, dan oleh karenanya merupakan basis yang terbatas pula bagi perpajakan dan sumber daya manusia untuk penanaman padi dan pembentukan tentara. Oleh karena itulah, maka kadang-kadang salah satu tujuan perang adalah memindahkan penduduk dari daerah yang ditaklukkan ke wilayah pihak yang menang. Terisolasinya wilayah-wilayah yang berpenduduk dan buruknya komunikasi menyebabkan sulitnya penyelenggaraan kekuasaan yang terpusat atas beberapa wilayah yang berpenduduk. Di Jawa, cara pemecahannya adalah dengan menerapkan sistem kerajaan terbatas, dengan pemberian otonomi yang luas kepada para penguasa lokal. Sama halnya, kerajaan-kerajaan luar Jawa sering kali terpaksa harus memberi otonomi yang luas kepada para vasal mereka. Oleh karena itu, selalu timbul ketegangan-ketegangan di dalam negara-negara yang besar sebagai akibat terjadinya benturan antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah, dan negara-negara semacam itu mudah runtuh. Juga ada suatu batas bagi tingkat penindasan yang boleh dilakukan. Adanya wilayah-wilayah luas yang tidak berpenduduk membuka kemungkinan bagi rakyat untuk berpindah ke suatu daerah baru, yang berada di luar kekuasaan raja mereka, apabila tindak penindasan mencapai batas-batas yang tidak tertahankan lagi. Ini bukan berarti tidak ada penindasan sama sekali, karena ada banyak penindasan, akan tetapi pembatasan tertentu terhadap penindasan itu juga ada.
Seorang penguasa pusat mempunyai 3 teknik utama yang dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. Pertama, dia dapat memberi otonomi yang cukup luas dan keuntungan-keuntungan langsung yang berbentuk kekayaan, martabat, dan perlindungan kepada penguasa daerah dan lawan-lawan lain yang potensial, seperti para pangeran dan pemimpin daerah, sebagai imbalan bagi dukungan mereka kepadanya. Kedua, dia dapat memelihara kultus kebesaran mengenai dirinya dan istananya yang mencerminkan kekuatan-kekuatan gaib yang mendukung dirinya. Ketiga, dan yang paling penting di antara semua teknik, dia harus memiliki kekuatan militer untuk menghancurkan setiap oposisi. Semua negara di Indonesia prakolonial didirikan pada akhirnya atas kekuatan militer yang tangguh. Dalam hal ini, pulau-pulau luar Jawa mungkin telah mempunyai beberapa keuntungan. Walaupun pola angin musim menyebabkan lautan lepas tidak dapat dilayari di kawasan-kawasan tertentu pada saat-saat tertentu dalam setahun. Namun mungkin masih lebih mudah menggerakkan sebuah pasukan ekspedisi laut ke suatu sasaran daripada menggerakkan suatu pasukan tentara Jawa yang besar melalui medan yang sulit yang diperintah oleh raja-raja lain yang bermusuhan, dan yang anggota pasukan itu sendiri dapat dengan mudah kabur seandainya mereka mahu. Seorang penguasa yang berhasil akan berdiri di puncak sistem yang sulit ini dengan menyeimbangkan dan memanipulasikan kepentingan pihak-pihak di bawahnya dengan mempertunjukkan keterampilan perang yang sangat tinggi, dan dengan menampilkan diri seolah-olah memiliki dukungan kekuatan gaib. Dengan cara demikian, dia membentuk suatu konsensus di antara tokoh-tokoh penting di bawahnya untuk mendukung kekuasaannya. Tentu saja, dia juga memerlukan suatu jaringan mata-mata yang terus memberinya informasi, serta perkawinan-perkawinan politik untuk mempertalikan kepentingan pihak-pihak lain dengan masa depannya sendiri. Dua negara besar pada abad 14 dan 15, Majapahit dan Malaka, akan dibicarakan secara lebih singkat, karena walaupun keduanya sangat penting namun negara-negara tersebut tidak termasuk tema utama buku ini. Majapahit adalah negara Hindu-Buddha, sedangkan perhatian utama buku ini adalah mengenai zaman Islam dalam sejarah Indonesia. Sementara, Malaka, walaupun merupakan negara terpenting di Nusantara bagian barat, terletak di kawasan yang sekarang menjadi negeri Malaysia. Sejarah yang rinci mengenai Majapahit sangat tidak jelas. Sumber-sumbernya yang utama adalah prasasti-prasasti berbahasa Jawa kuno, naskah Desawarnana atau Negara Kertagama berbahasa Jawa kuno yang ditulis pada tahun 1365, dikenal hanya dalam manuskrip-manuskrip yang lebih kemudian, naskah Pararaton berbahasa Jawa Tengahan, yang dikenal dari salinan-salinan yang lebih kemudian yang ditemukan di Pulau Bali, dan beberapa catatan berbahasa Cina. Keterpercayaan semua sumber yang berbahasa Jawa tersebut telah disangsikan oleh C.C. Burke, yang menyatakan bahwa sumber-sumber itu harus dipandang bukan sebagai dokumen-dokumen sejarah, melainkan sebagai dokumen-dokumen sakti, yang harus dipahami dalam konteks mitos-mitos politiko-religius yang menjadi perhatian para penulis catatan-catatan tersebut. Burke beranggapan bahwa naskah-naskah itu tidak dimaksudkan untuk merekam peristiwa-peristiwa masa lampau, tetapi lebih dimaksudkan untuk menentukan kejadian-kejadian di masa depan dengan sarana gaib. Namun, pemikiran-pemikiran Profesor Burke hanya memperoleh sedikit dukungan dari para ilmuwan lain. Kesangsian umum Burke terhadap semua sumber yang berbahasa Jawa tampaknya terlalu berlebihan, dan mungkin sampai batas tertentu ada kepastian mengenai sejarah Majapahit itu. Apa yang sudah jelas ialah siapa yang menjadi penguasa-penguasanya sampai abad 15, dan negara macam apakah Majapahit itu pada umumnya. Ada masa 3 tahun tanpa raja yang memerintah, yang mungkin diakibatkan oleh sebuah krisis suksesi. Keluarga kerajaan Majapahit pada waktu itu tampaknya pecah menjadi 2 kelompok yang bertikai, dan ketegangan-ketegangan serta konflik-konflik antara kedua kelompok itu mungkin berlangsung terus sampai tahun 1480-an.
Masa pemerintahan dua orang raja lagi dapat diketahui sebagai berikut. Raja Girisawardhana, tahun 1456 sampai tahun 1466. Raja Singhawikramawardhana, tahun 1466 sampai tahun 1478. Masa pemerintahan Hayam Wuruk merupakan zaman keemasan Majapahit, dan pada masa kekuasaannya itulah Desawarnana ditulis. Kejadian-kejadian setelah itu kurang jelas. Tampaknya terjadi perang saudara pada tahun 1405 sampai tahun 1406, pergantian raja yang dipertengkarkan pada tahun 1450-an, dan pemberontakan besar yang dilancarkan oleh seorang bangsawan pada tahun 1468. Akan tetapi, garis keturunan Raja Majapahit, atau suatu cabang dari garis keturunan itu, semuanya tetap memegang tampuk pemerintahan. Kronik-kronik berbahasa Jawa yang muncul kemudian menyebutkan bahwa Majapahit jatuh ke tangan negara Islam, Demak, pada tahun 1478. Munculnya Demak dan keruntuhan terakhir negara Hindu-Buddha di wilayah pedalaman Jawa sekitar tahun 1527 akan dibahas dalam bab 4. Hanya perlu dikatakan di sini bahwa kalau Majapahit ditaklukkan sekitar tahun 1478, maka yang melakukannya tentu bukan musuh yang beragama Islam. Desawarnana dan prasasti-prasasti yang disebut di atas memberi kemungkinan bagi dilakukannya penyusunan kembali corak dan pengaruh Majapahit pada abad 14. Negara ini mempunyai suatu bentuk pengaruh atas negara-negara lain yang jumlahnya sangat banyak di seluruh Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Meskipun keadaan ini mungkin telah membentuk semacam kekaisaran dalam pengertian Indonesia pada waktu itu, namun dapat dilihat dengan jelas dari pembatas-pembatas alam yang umum yang sudah disebutkan di depan dalam bab ini bahwa Majapahit tidak mungkin menyelenggarakan suatu bentuk kekuasaan terpusat yang teratur terhadap daerah-daerah seluas itu. Tampaknya hubungan daganglah yang utamanya menghubungkan daerah-daerah tersebut, dan pada pihak Majapahit, perdagangan ini mungkin sekali menjadi monopoli raja. Jadi, Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus pada waktu yang sama, negara perdagangan. Negara ini menaklukkan Bali pada tahun 1343, dan pada tahun 1377 mengirim suatu ekspedisi untuk menghukum Palembang di Sumatera. Majapahit juga mempunyai hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, serta mengirim duta-dutanya ke Cina. Kenang-kenangan tentang kejayaan Majapahit masih tetap hidup, dan hal itu kadang-kadang dianggap sebagai suatu preseden bagi perbatasan-perbatasan politik Republik Indonesia dewasa ini. Ibu kota Majapahit merupakan sesuatu yang hebat dengan pesta-pesta tahunan yang sangat meriah dan agung. Kerajaan mengamalkan agama Buddha maupun penyembahan kepada dewa-dewa Hindu, Siwa dan Wisnu, dan terjadi penyatuan kedua agama itu pada diri raja, yang dianggap sebagai Siwa Buddha dan Nirguna bagi para penganut agama Wisnu. Desawarnana tidak menyebutkan satu hal pun mengenai Islam, walaupun seperti yang dilihat pada bab 1, sudah ada anggota keluarga istana yang memeluk agama Islam pada waktu itu. Sejarah terinci mengenai Majapahit memang memerlukan penelitian lebih lanjut, namun jelas bahwa negara ini merupakan salah satu negara terbesar di Indonesia. Pengganti-penggantinya yang sudah menganut agama Islam mengenang negara ini dengan penuh rasa bangga dan berusaha menggambarkan diri mereka sebagai pengganti-pengganti dinastinya. Pada akhir abad 14 dan awal abad 15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada waktu yang sama, berdiri suatu negara perdagangan Melayu yang baru di Nusantara bagian barat. Asal-usul Malaka yang sebenarnya diperdebatkan. Tampaknya, seorang pangeran dari Palembang bernama Parameswara berhasil meloloskan diri sewaktu terjadi serangan Majapahit pada tahun 1377 dan akhirnya tiba di Malaka sekitar tahun 1400.
Di tempat ini dia menemukan suatu pelabuhan yang baik, yang dapat dirapati kapal-kapal di segala musim dan terletak di bagian yang paling sempit dari Selat Malaka. Dengan bersekutu dengan orang laut, yaitu perompak-perompak pengembara di Selat Malaka, dia berhasil membuat Malaka menjadi suatu pelabuhan internasional yang besar dengan cara memaksa kapal-kapal yang lewat untuk singgah di pelabuhannya serta memberi fasilitas-fasilitas yang cukup baik dan dapat dipercaya bagi pergudangan dan perdagangan. Malaka mungkin merupakan contoh yang paling murni dari negara pelabuhan transito Indonesia, karena negara ini tidak memiliki hasil-hasil sendiri yang penting. Negara ini harus mengimpor bahan pangan untuk menghidupi rakyatnya. Malaka dengan cepat menjadi suatu pelabuhan yang sangat berhasil, karena negara ini dapat menguasai Selat Malaka, salah satu trayek yang paling menentukan dalam sistem perdagangan internasional yang membentang dari Cina dan Maluku di timur sampai Afrika Timur dan Laut Tengah di barat. Ancaman utama bagi Malaka sejak awal adalah Siam, tetapi Malaka sudah minta dan mendapat perlindungan Cina sejak tahun 1405. Setelah itu, Malaka berulang kali mengirim duta-dutanya ke Cina, yang di dalamnya 3 orang raja yang pertama ikut serta, sedangkan armada-armada Cina secara besar-besaran mengunjungi Malaka di bawah pimpinan Admiral dinasti Ming bernama Zheng He atau Cheng Ho, yang terus berlanjut sampai tahun 1434. Perlindungan Cina yang nyata ini telah membantu Malaka untuk berdiri kokoh. Pada pertengahan abad 15, Malaka bergerak menaklukkan daerah-daerah di kedua sisi Selat Malaka yang menghasilkan bahan pangan, timah, emas, dan lada, sehingga meningkatkan kemakmuran dan posisi strategisnya. Pada tahun 1470-an dan 1480-an, kerajaan ini menguasai pusat-pusat penduduk yang penting di seluruh semenanjung Malaya bagian selatan dan pantai timur Sumatera bagian tengah. Pada mulanya, Parameswara adalah seorang raja yang beragama Hindu-Buddha, tetapi tentu dia telah memaksa dan menganjurkan supaya para pedagang yang beragama Islam menggunakan pelabuhannya. Ada suatu perdebatan mengenai kepindahannya ke agama Islam. Tampaknya pada masa akhir pemerintahannya tahun 1390 sampai tahun 1413, dia menganut agama Islam dan memakai nama Iskandar Syah. 2 orang penggantinya, Megat Iskandar Syah tahun 1414 sampai tahun 1423, dan Muhammad Syah tahun 1424 sampai tahun 1444, beragama Islam. Akan tetapi, ada kemungkinan telah terjadi suatu reaksi dari kalangan Hindu-Buddha selama masa pemerintahan Raja keempat, Parameswara Dewa Syah tahun 1445 sampai tahun 1446, yang tampaknya terbunuh dalam suatu kudeta yang dilancarkan orang Islam dan digantikan oleh saudara sepupunya, Sultan Muzaffar Syah tahun 1446 sampai tahun 1459. Setelah itu, posisi Islam semakin tidak tersaingi. Aspek yang paling menarik dari Malaka bagi sejarah Indonesia ini ialah jaringan perdagangannya yang sangat luas yang membentang sampai ke pulau-pulau di Indonesia. Tome Pires, penulis Portugis, telah melukiskan kebesaran sistem ini dengan semangat yang mungkin berlebihan, tetapi deskripsi umumnya jelas dapat dipercaya. Trayek-trayek utama dan hasil-hasil yang paling penting yang tercakup adalah sebagai berikut. Malaka Pantai Timur Sumatera, emas, kapur barus, lada, sutra, damar, dan hasil-hasil hutan lainnya, madu, lilin, tir, belerang, besi, kapas, rotan, beras serta bahan-bahan pangan lainnya, dan tekstil India. Junjung juga dibeli di Malaka oleh pedagang-pedagang dari beberapa daerah. Malaka dan Jawa Barat, lada, asam Jawa, budak, emas, dan bahan-bahan pangan lainnya. Hasil-hasil ini ditukarkan dengan tekstil India, pinang, air mawar, dan lain sebagainya. Malaka, Jawa Tengah dan Jawa Timur,
beras dan bahan-bahan pangan lainnya, lada, asam jawa, batu-batuan semi permata, emas, budak, dan tekstil yang dimanfaatkan sebagai barang dagangan lebih jauh ke timur. Hasil-hasil ini ditukarkan dengan tekstil India yang baik mutunya dan barang-barang Cina. Jawa Barat dan pantai barat Sumatera, hasil-hasil yang sama dengan hasil-hasil dari pantai timur Sumatera, juga kuda, dikapalkan ke Jawa Barat. Terjadi pula perdagangan secara langsung dengan para pedagang Gujarat yang membawa tekstil. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan, kapas, madu, lilin, tir, rotan, lada, dan emas dikapalkan ke Jawa. Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, bahan-bahan pangan, tekstil kasar, budak, dan kuda. Hasil-hasil ini ditukarkan dengan tekstil kasar Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Timor, Sumba, kayu cendana dari daerah-daerah Timor dan Sumba ditukarkan dengan tekstil kasar India dan Jawa. Timor, Sumba, Maluku, pala, cengkih, dan bunga pala dari Maluku, Kepulauan Rempah-Rempah, ditukarkan dengan tekstil kasar Sumbawa, mata uang Jawa, dan perhiasan-perhiasan kecil dari India. Jawa, Malaka dan Kalimantan Selatan, bahan-bahan pangan, intan, emas, dan kapur barus ditukarkan dengan tekstil India. Sulawesi Selatan, Malaka, Jawa, Brunei, Siam, Semenanjung Malaya, budak, beras, dan emas dari Makassar ditukarkan langsung oleh orang-orang Bugis dengan tekstil India, damar, dan lain sebagainya. Di Malaka, sistem perdagangan Indonesia ini dihubungkan dengan jalur-jalur yang membentang ke barat sampai India, Persia, Arabia, Suriah, Afrika Timur, dan Laut Tengah, ke utara sampai Siam dan Pegu, serta ke timur sampai Cina dan mungkin Jepang. Ini merupakan sistem perdagangan yang terbesar di dunia pada masa itu, dan dua tempat pertukarannya yang penting adalah Gujarat di India Barat Laut dan Malaka. Rempah-rempah Indonesia merupakan salah satu hasil yang paling berharga di dalam sistem ini. Tetapi perlu diingat bahwa hasil-hasil yang dapat mempertahankan tetap berfungsinya sistem ini adalah barang-barang yang lebih bersifat biasa, terutama tekstil India dan beras Jawa. Meskipun sudah dapat dipastikan bahwa di Malaka terdapat lebih banyak tikus daripada mirah delima, tetapi kekayaan yang berputar di tempat itu sangat mengesankan. Kunci bagi keberhasilan Malaka tersebut bukanlah terutama karena tempat itu merupakan suatu pelabuhan yang baik, karena ada banyak pelabuhan baik yang lain, tetapi lebih terletak pada kebijakan-kebijakan penguasanya yang berhasil membentuk suatu komunitas internasional kaum pedagang yang mendapatkan fasilitas-fasilitas yang menguntungkan di sana. Bangsa Portugis segera menyadari bahwa merebut pelabuhan tersebut adalah lebih mudah daripada membentuk sendiri komunitas seperti itu. Bab 3. Kedatangan orang-orang Eropa di Indonesia, tahun 1509 sampai tahun 1620. Kedatangan orang-orang Eropa yang pertama di Asia Tenggara pada awal abad 16 kadang-kadang dipandang sebagai titik penentu yang paling penting dalam sejarah kawasan ini. Pandangan ini tidak dapat dipertahankan. Meskipun orang-orang Eropa, terutama orang-orang Belanda, memiliki dampak yang besar terhadap Indonesia, namun hal itu pada dasarnya merupakan fenomena dari masa-masa kemudian. Bagaimanapun juga, pada tahun-tahun pertama kehadiran mereka, pengaruh orang-orang Eropa sangatlah terbatas, baik dari segi daerah yang dipengaruhi, maupun kedalaman pengaruh itu. Eropa bukanlah kawasan yang paling maju di dunia pada permulaan abad 15, juga bukan merupakan kawasan yang paling dinamis. Kekuatan besar yang sedang berkembang di dunia saat itu adalah Islam. Pada tahun 1453, orang-orang Turki Ottoman menaklukkan Konstantinopel, dan di ujung timur dunia Islam, agama ini berkembang di Indonesia dan Filipina. Akan tetapi, orang-orang Eropa, terutama orang-orang Portugis,
mencapai kemajuan-kemajuan di bidang teknologi tertentu yang kemudian melibatkan bangsa Portugis dalam salah satu petualangan mengharungi samudera yang paling berani di sepanjang zaman. Dengan bekal pengetahuan geografi dan astronomi yang bertambah baik, banyak darinya berasal dari bangsa Arab, yang sering kali tersebar di kalangan Kristen Eropa lewat para sarjana Yahudi. Bangsa Portugis menjadi mualim-mualim yang semakin mahir. Dengan memadukan layar yang berbentuk segitiga dengan yang persegi empat serta memperbaiki konstruksi, mereka telah menciptakan kapal-kapal yang lebih cepat, lebih mudah digerakkan, dan lebih layak mengharungi samudera. Mereka mulai menggunakan meriam di atas kapal. Kapal perang lebih merupakan sebuah panggung meriam di lautan daripada sebuah istana terapung bagi para pemanah atau sebuah alat pembentur. Bangsa Portugis tidak hanya mencapai kemajuan-kemajuan di bidang teknologi yang memungkinkan mereka berekspansi ke seberang lautan, mereka juga memiliki tekad dan kepentingan untuk melakukan itu. Atas dorongan Pangeran Ilenri Simualim, wafat tahun 1460, dan para pelindung lainnya, para pelaut dan petualang Portugis memulai pencarian panjang mereka menyusuri pantai barat Afrika untuk menemukan emas, memenangi pertempuran, dan meraih jalan untuk mengepung lawan yang beragama Islam. Mereka juga berusaha mendapatkan rempah-rempah, yang berarti mendapatkan jalan ke Asia dengan tujuan memotong jalur pelayaran para pedagang Islam, yang melalui tempat penjualan mereka di Venesia di Laut Tengah Mediterania, memonopoli impor rempah-rempah ke Eropa. Rempah-rempah merupakan soal kebutuhan dan juga cita rasa. Selama musim dingin di Eropa, tidak ada satu cara pun yang dapat dilakukan agar semua hewan ternak tetap hidup. Karenanya, banyak hewan ternak disembelih dan dagingnya kemudian harus diawetkan. Untuk itu diperlukan sekali adanya garam dan rempah-rempah, dan di antara rempah-rempah yang diimpor, cengkih dari Indonesia Timur adalah yang paling berharga. Indonesia juga menghasilkan lada, buah pala, dan bunga pala. Oleh karenanya, kawasan itulah yang menjadi tujuan utama Portugis, walaupun sampai saat itu mereka masih belum mempunyai gambaran sedikit pun tentang letak kepulauan rempah-rempah Indonesia itu maupun tentang cara mencapainya. Pada tahun 1487, Bartolomeu Dias mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Pada tahun 1497, Vasco da Gama sampai di India. Namun, orang-orang Portugis ini segera mengetahui bahwa barang-barang dagangan yang hendak mereka jual tidak dapat bersaing di pasaran India yang canggih dengan barang-barang yang mengalir melalui jaringan perdagangan Asia. Karena itu, mereka sadar harus melakukan peperangan di laut untuk mengokohkan diri. Orang yang paling bertanggung jawab atas ditempuhnya usaha yang berani itu adalah Alfonso de Albuquerque tahun 1459 sampai tahun 1515, yang mungkin merupakan panglima angkatan laut terbesar pada masa itu. Pada tahun 1503, Albuquerque berangkat menuju India, dan pada tahun 1510 dia menaklukkan Goa di pantai barat yang kemudian menjadi pangkalan tetap Portugis. Pada waktu itu telah dibangun pangkalan-pangkalan di tempat-tempat yang agak ke barat, yaitu di Ormuz dan Socotra. Rencananya ialah untuk mendominasi perdagangan laut di Asia dengan cara membangun pangkalan-pangkalan tetap di tempat-tempat yang krusial, yang dapat digunakan untuk mengarahkan teknologi militer Portugis yang tinggi. Pada tahun 1510, setelah mengalami banyak pertempuran, juga penderitaan serta kekacauan internal, tampaknya Portugis hampir mencapai tujuannya. Sasaran yang paling penting sekarang ialah menyerang ujung timur perdagangan Asia di Malaka. Setelah mendengar laporan-laporan pertama dari para pedagang Asia mengenai kekayaan Malaka yang sangat besar, maka Raja Portugal mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk menemukan Malaka, menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya, dan menetap di sana sebagai wakil Portugal di sebelah timur India.
Tugas Sekeira tersebut tidak mungkin terlaksana seluruhnya ketika dia tiba di Malaka pada tahun 1509. Pada mulanya dia disambut dengan baik oleh Sultan Mahmud Syah tahun 1488 sampai tahun 1528, tetapi kemudian komunitas dagang Islam internasional yang ada di kota itu meyakinkan Sultan Mahmud bahwa Portugis merupakan ancaman besar baginya. Akhirnya, Sultan Mahmud berbalik melawan Sekeira, memawan beberapa orang anak buahnya dan membunuh beberapa yang lain. Ia juga mencoba menyerang 4 kapal Portugis, tetapi keempat kapal tersebut berhasil berlayar ke laut lepas. Seperti yang telah terjadi di tempat Tenipat yang lebih ke barat, tampak jelas bahwa penaklukan adalah satu-satunya cara yang tersedia bagi Portugis untuk memperkokoh diri. Pada bulan April tahun 1511, Albuquerque melakukan pelayaran dari Goa Portugis menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17 atau 18 buah kapal. Peperangan pecah segera setelah kedatangannya dan berlangsung terus secara sporadis sepanjang bulan Juli dan awal Agustus. Pihak Malaka terhambat oleh pertikaian sengit antara Sultan Mahmud dan putranya, Sultan Ahmad, yang baru saja diserahi kekuasaan atas negara dan yang nantinya dibunuh atas perintah ayahnya. Meskipun tampaknya Malaka telah dilengkapi secara baik dengan meriam, tetapi gabungan antara daya tembak, kebulatan tekad, dan keberanian yang fanatik yang dimiliki Portugis telah membawa mereka menuju kemenangan. Malaka berhasil ditaklukkan. Albuquerque tinggal di Malaka sampai bulan November tahun 1511, dan selama itu dia mempersiapkan pertahanan Malaka guna menahan setiap serangan balasan orang-orang Melayu. Dia juga memerintahkan kapal-kapal yang pertama melakukan pelayaran untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Sesudah itu dia berangkat ke India dengan sebuah kapal yang sangat besar namun tidak terawat. Dia berhasil meloloskan diri ketika kapal itu karam di lepas pantai Sumatera beserta semua barang rampasan yang dijarah di Malaka. Portugis kini telah menguasai Malaka, tetapi segera terbukti bahwa mereka tidak menguasai perdagangan Asia yang berpusat di sana. Portugis menghadapi banyak masalah. Mereka tidak pernah dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan sangat tergantung pada para pemasok bahan makanan dari Asia seperti halnya para penguasa Melayu sebelum mereka di Malaka. Mereka kekurangan dana dan sumber daya manusia. Organisasi mereka ditandai dengan perintah-perintah yang saling tumpang tindih dan membingungkan, ketidakefisienan, serta korupsi. Bahkan gubernur mereka sendiri di Malaka turut berdagang demi keuntungan pribadi di pelabuhan Malaya, Johor, yang pajak dan harga barang-barangnya lebih rendah, dan dengan demikian merusak monopoli yang seharusnya mereka jaga. Para pedagang bangsa Asia mengalihkan sebagian besar perdagangan mereka ke pelabuhan-pelabuhan lain dan menghindari monopoli Portugis dengan mudah. Di sebelah barat Nusantara, dengan cepat Portugis tidak lagi menjadi suatu kekuatan yang revolusioner. Keunggulan teknologi mereka yang terdiri atas teknik-teknik pelayaran dan militer berhasil dipelajari dengan cepat oleh saingan-saingan mereka dari Indonesia. Meriam Portugis dengan cepat direbut oleh orang-orang Indonesia yang merupakan musuh mereka. Malaka Portugis menjadi suatu bagian dari jaringan konflik di Selat Malaka, di mana Johor dan Aceh berlomba-lomba untuk saling mengalahkan satu sama lain dan juga mengalahkan Portugis, lalu dengan demikian, menjadi sukses Malaka yang sesungguhnya. Pada pertengahan kedua abad 16, terlihat kapal-kapal di Kepulauan Indonesia yang berawak sebagian orang Portugis dan sebagian lagi orang Indonesia, atau yang dimiliki orang-orang Indonesia dan disewa orang Portugis. Bagaimanapun juga, arti penting penaklukan terhadap Malaka hendaknya jangan dianggap remeh. Kota itu mulai sekarat sebagai pelabuhan dagang selama berada di bawah cengkeraman Portugis. Mereka tidak pernah berhasil memonopoli perdagangan Asia. Mereka hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap kebudayaan orang-orang Indonesia yang tinggal di Nusantara bagian barat,
dan segera mereka menjadi suatu bagian yang agak aneh di dalam lingkungan Indonesia. Bagaimanapun juga, orang-orang Portugis telah melakukan sesuatu yang mempunyai dampak selamanya. Mereka telah mengacaukan secara mendasar organisasi sistem perdagangan Asia. Tidak ada lagi satu pelabuhan pusat di mana kekayaan Asia dapat saling dipertukarkan. Tidak ada lagi suatu negara Malaya untuk menjaga ketertiban Selat Malaka dan membuatnya aman bagi lalu lintas perdagangan. Sebaliknya, komunitas dagang telah menyebar ke beberapa pelabuhan dan pertempuran sengit meletus di selat. Setelah jaya selama seabad, Malaka mendadak berubah menjadi sebuah nama yang masa lalunya begitu membanggakan, namun masa depannya tidak begitu berarti. Dampak budaya orang-orang Portugis yang paling langgeng adalah di Maluku, sebuah nama yang sesungguhnya berasal dari istilah yang diberikan para pedagang Arab untuk daerah tersebut, Jazirat al-Muluk, negeri para raja. Di kawasan inilah terletak Kepulauan Rempah-Rempah Indonesia Timur. Segera setelah Malaka ditaklukkan, dikirimlah misi penyelidikan yang pertama ke arah timur di bawah pimpinan Francisco Serrao. Pada tahun 1512, kapalnya mengalami kerusakan, tetapi dia berhasil mencapai Hitu, Ambon sebelah utara. Di sana dia mempertunjukkan keterampilan perang melawan suatu pasukan penyerang yang membuat dirinya disukai oleh penguasa setempat. Hal ini juga mendorong para penguasa kedua pulau yang bersaing, Ternate dan Tidore, untuk menjajaki kemungkinan memperoleh bantuan Portugis. Pada waktu itu, pelayaran dari Jawa dan Malaya ke pulau-pulau bagian timur untuk sementara waktu berkurang, terutama disebabkan oleh hancurnya armada Jawa di Malaka pada tahun 1511. Dengan demikian, Portugis disambut baik di daerah tersebut karena mereka juga dapat membawa bahan pangan dan membeli rempah-rempah. Akan tetapi, perdagangan Asia segera bangkit kembali, sehingga Portugis tidak pernah dapat melakukan suatu monopoli yang efektif dalam perdagangan rempah-rempah. Sultan Ternate Abul Lais, atau Bayan Sirullah wafat tahun 1522, membujuk bangsa Portugis untuk mendukungnya, dan pada tahun 1522, mereka mulai membangun sebuah benteng di sana. Sultan Mansur dari Tidore mengambil keuntungan dari kedatangan sisa-sisa ekspedisi pelayaran keliling dunia Magellan di tahun 1521, untuk membentuk suatu persekutuan dengan bangsa Spanyol, yang bagaimanapun tidak memberikan banyak hasil dalam periode ini. Hubungan Portugis dengan Ternate berubah menjadi tegang karena upaya yang agak lemah. Portugis melakukan kristenisasi dan karena perilaku tidak sopan dari orang-orang Portugis sendiri pada umumnya. Pelosok di ujung lain dunia ini jarang menarik perhatian orang Portugis pun terkecuali orang-orang yang putus asa dan serakah. Pada tahun 1535, orang-orang Portugis di Ternate menurunkan Raja Tabarigi, atau Tabarija, memerintah tahun 1523 sampai tahun 1535 dari singgasananya dan mengirimnya ke Goa yang dikuasai Portugis. Di sana dia masuk Kristen, memakai nama Dom Manuel, dan setelah dinyatakan tidak terbukti melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya, dikirim kembali ke Ternate untuk menduduki singgasananya lagi. Akan tetapi, dalam perjalanan, dia wafat di Malaka pada tahun 1545. Namun, sebelum wafat, dia telah menyerahkan Pulau Ambon kepada orang Portugis yang menjadi ayah baptisnya, Jordão de Leitas. Akhirnya, orang-orang Portugis, yang membunuh Sultan Ternate Hairun tahun 1535 sampai tahun 1570, pada tahun 1570 diusir dari Ternate pada tahun 1575 setelah terjadi pengepungan selama 5 tahun. Mereka kemudian pindah ke Lidore dan membangun benteng baru pada tahun 1578. Akan tetapi, Ambonlah yang kemudian menjadi pusat utama kegiatan-kegiatan Portugis di Maluku sesudah itu. Ternate, sementara itu,
menjadi sebuah negara yang gigih menganut Islam dan anti-Portugis di bawah pemerintahan Sultan Baubullah tahun 1570 sampai tahun 1583, dan putranya, Sultan Said ad-Din Berkat Syah tahun 1584 sampai tahun 1606. Portugis juga terlibat perang dan terkepung di Solor. Pada tahun 1562, para pendeta Dominik membangun benteng dari batang kelapa di sana, yang pada tahun berikutnya dibakar oleh para penyerang beragama Islam dari Jawa. Namun, orang-orang Dominik bertahan. Mereka membangun ulang benteng dari bahan yang lebih kuat dan mulai melakukan kristenisasi pada penduduk lokal. Pada tahun-tahun sesudahnya, muncul serangan-serangan lagi dari Jawa. Masyarakat Solor sendiri pun tidak secara keseluruhan menyenangi orang-orang Portugis atau agama mereka, sehingga sering kali muncul perlawanan. Pada tahun 1598 sampai tahun 1599, pemberontakan besar-besaran dari orang-orang Solor memaksa pihak Portugis mengirimkan sebuah armada yang terdiri atas 90 kapal untuk menundukkan para pemberontak itu. Namun, Portugis tetap menduduki benteng mereka di Solor sampai diusir oleh Belanda pada tahun 1613, dan setelah Portugis melakukan pendudukan kembali, tahun 1636. Di antara para petualang Portugis tersebut ada seorang Eropa yang tugasnya memprakarsai suatu perubahan yang tetap di Indonesia Timur. Orang ini berbangsa Spanyol dan bernama Santo Francis Xavier tahun 1506 sampai tahun 1552, yang bersama-sama Santo Ignatius Loyola mendirikan Ordo Jesuit. Pada tahun 1546 sampai tahun 1547, Xavier bekerja di tengah-tengah orang Ambon, Ternate, dan Morotai Moro, serta meletakkan dasar-dasar bagi suatu misi yang tetap di sana. Dia melanjutkan kegiatan misinya ke Jepang, tetapi meninggal dunia sebelum dapat memasuki Cina. Setelah Xavier pergi dari Maluku, orang-orang lain melanjutkan pekerjaannya. Pada tahun 1560-an terdapat sekitar 10.000 orang Katolik di wilayah itu, sebagian besar berdomisili di Ambon, dan pada tahun 1590-an terdapat 50.000 sampai 60.000 orang. Orang-orang Dominik juga cukup sukses mengkristenkan Solor. Pada tahun 1590-an, orang-orang Portugis dan penduduk lokal yang beragama Kristen di sana diperkirakan mencapai angka 25.000 orang. Sepanjang abad-abad berikutnya terus terdapat komunitas-komunitas Kristen di Indonesia belahan timur, dan keadaan ini memberi andil bagi timbulnya rasa memiliki kepentingan yang sama dengan orang-orang Eropa, terutama di kalangan penduduk Ambon, suatu pengamatan yang tidak bisa disamai oleh penduduk Indonesia di daerah-daerah lainnya. Namun Banda, sebagai daerah penghasil pala, merupakan sebuah pengecualian dari pola-pola perkembangan yang digambarkan di sini. Di sana, bentuk pemerintahan oligarkis yang dipimpin oleh orang kaya tidak menampilkan antusiasme pada agama Kristen atau pada orang-orang Eropa yang membawanya. Orang-orang Banda berkeras menolak permohonan izin dari Portugis untuk membangun sebuah benteng. Dan mungkin karena tidak memiliki benteng itu, para pendeta juga tidak melakukan usaha serius untuk mengkristenkan orang-orang Banda. Orang-orang Banda terus memainkan peran aktif dan mandiri dalam perdagangan di Nusantara sampai awal abad 17. Perlu pula disebutkan bahwa usaha kaum misionaris yang bersungguh-sungguh ini berlangsung pada paruh kedua abad 16, setelah gerakan penaklukan Portugis berhenti. Salib secara serius sampai ke Indonesia Timur dalam waktu yang cukup lama, sesudah sampainya pedang. Pada waktu itu, kepentingan utama Portugis di Timur telah bergeser dari Maluku. Perdagangan dengan Jepang mulai dilakukan pada tahun 1543, dan diserahkannya Makau secara resmi kepada Portugis pada tahun 1557,
telah membuka kemungkinan dilakukannya perdagangan yang lebih teratur dengan Cina. Kegiatan-kegiatan Portugis yang sangat luas mulai lebih dipusatkan pada gula Brazil dan budak Afrika ketimbang pada wilayah Timur Asia. Di Maluku, Portugis meninggalkan beberapa ciri lain dari pengaruh kebudayaan mereka. Balada-balada keroncong yang romantis yang dinyanyikan dengan iringan gitar berasal dari kebudayaan Portugis. Sangat banyak kata-kata Indonesia yang berasal dari bahasa Portugis, seperti pesta, sabun, sepatu, bendera, meja, minggu, dan lain-lainnya. Hal ini mencerminkan peranan yang dimainkan oleh bahasa Portugis, di samping bahasa Melayu, sebagai lingua franca di seluruh pelosok Nusantara sampai awal abad 19. Bahkan di Ambon masih banyak ditemukan nama-nama keluarga yang berasal dari Portugis, seperti Da Costa, Dias, De Freitas, Gonzales, Mendoza, Rodrigues, Da Silva, dan lain-lainnya. Kalau dibandingkan dengan tujuan pertama orang-orang Portugis untuk mendominasi perdagangan Asia, maka warisan yang ditinggalkan mereka di Indonesia hanya sedikit. Kosakata, nama keluarga, keroncong, dan semua itu adalah hal-hal yang telah diputuskan oleh bangsa Indonesia sendiri untuk dijadikan milik mereka. Bukannya kekuatan militer Portugis yang menjadikan suatu peristiwa keramaian disebut sebagai pesta. Pengaruh yang paling besar dan paling langgeng dari kedatangan orang-orang Portugis ada dua, terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan sebagai akibat ditaklukkannya Malaka oleh mereka serta penanaman agama Katolik di beberapa daerah di Indonesia Timur. Bagaimanapun, pengaruh yang kedua ini lebih merupakan hasil jerih payah segelintir pendeta saleh daripada jerih payah kerajaan Portugal. Setelah bangsa Portugis, datanglah orang-orang Belanda yang mewarisi aspirasi-aspirasi dan strategi Portugis. Orang-orang Belanda membawa organisasi, persenjataan, kapal-kapal, dan dukungan keuangan yang lebih baik serta kombinasi antara keberanian dan kekejaman yang sama. Mereka nyaris mencapai apa yang telah diinginkan orang-orang Portugis, tetapi yang tidak berhasil mereka peroleh, yaitu menguasai rempah-rempah Indonesia. Akan tetapi, orang-orang Belanda melakukan sesuatu yang tidak dilakukan bangsa Portugis, mereka mendirikan tempat berpijak yang tetap di Jawa. Inilah yang akan membuat keterlibatan mereka berbeda secara fundamental dengan Portugis, dan yang akhirnya menyebabkan Belanda menjadi suatu kekuatan penjajah yang berpangkalan darat di Jawa. Pada akhir abad 16, Perserikatan Provinsi-Provinsi Negeri Belanda, yang paling penting adalah Holland dan Zeeland, berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk melebarkan sayap ke seberang lautan. Perang kemerdekaan Belanda melawan Spanyol, yang berkobar pada tahun 1560-an dan yang baru berakhir pada tahun 1648, membawa perubahan-perubahan besar. Orang-orang Belanda telah bertindak sebagai perantara dalam penjualan rempah-rempah secara eceran dari Portugal ke Eropa bagian utara, tetapi perang kemerdekaan tersebut, ditambah dengan bersatunya tahta Spanyol dan tahta Portugal pada tahun 1580, mengacaukan jalur mereka untuk mendapatkan rempah-rempah yang dibawa dari Asia oleh orang-orang Portugis. Hal ini otomatis memperbesar keinginan mereka untuk mengapalkan sendiri rempah-rempah itu secara langsung dari Asia. Selain itu, perpindahan-perpindahan penduduk yang terjadi selama berlangsungnya Perang Belanda dan Spanyol telah membuat negeri Belanda menjadi suatu masyarakat Calvinis yang semakin homogen, padahal provinsi-provinsi Spanyol bagian selatan, Belgia sekarang, dan tentunya Spanyol serta Portugal sendiri, beragama Katolik. Sekarang persaingan dagang dikaitkan dengan perasaan benci antar agama dari zaman Reformasi. Orang-orang Portugis berusaha merahasiakan rincian-rincian jalur pelayaran ke Asia, tetapi ada orang-orang Belanda yang bekerja pada mereka. Yang paling termasyhur di antaranya adalah Jan Huygens van Linschoten. Pada tahun 1595 sampai tahun 1596,
dia menerbitkan bukunya Itinerario Naeros of the Portugales Indian, pedoman perjalanan ke timur atau Hindia Portugis, yang memuat peta-peta dan deskripsi-deskripsi yang rinci mengenai penemuan-penemuan Portugis. Sekarang orang-orang Belanda tidak hanya mengetahui kekayaan besar Asia, tetapi juga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Portugis di sana. Oleh karena orang-orang Belanda meningkatkan penyempurnaan konstruksi kapal dan persenjataan mereka, maka mereka merasa yakin bahwa orang-orang Portugis di Asia tidak dapat menandingi mereka. Pada tahun 1595, ekspedisi Belanda yang pertama siap berlayar ke Hindia Timur. Sebanyak 4 buah kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dia telah tinggal selama beberapa tahun di Lisbon dan mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang apa yang sedang dikerjakan oleh orang-orang Portugis. Akan tetapi, kepemimpinannya yang kurang cakap menyebabkan terjadinya banyak perselisihan di dalam ekspedisi tersebut, dan setelah mengalami banyak penderitaan dan wabah penyakit, hanya 3 kapal serta 89 awak yang berhasil kembali ke negeri Belanda lebih dari 2 tahun kemudian. Pada bulan Juni tahun 1596, kapal-kapal de Houtman tiba di Banten, pelabuhan lada yang terbesar di Jawa Barat. Di situ orang-orang Belanda segera terlibat dalam konflik, baik dengan orang-orang Portugis maupun dengan orang-orang pribumi. De Houtman meninggalkan Banten dan berlayar ke timur dengan menyusuri pantai utara Pulau Jawa, sambil melakukan banyak penghinaan dan menyebabkan kerugian yang besar di setiap pelabuhan yang dikunjunginya. Di Sidayu, dia kehilangan 12 anak buahnya yang tewas dalam suatu serangan yang dilakukan oleh orang-orang Jawa. Di lepas pantai Madura, orang-orang Belanda itu membunuh seorang penguasa lokal pada waktu orang tersebut mendayung perahunya mendekati kapal Belanda untuk berbicara dengan mereka. Akhirnya, pada tahun 1597, sisa-sisa ekspedisi itu kembali ke negeri Belanda dengan membawa cukup banyak rempah-rempah di atas kapal mereka untuk menunjukkan bahwa mereka mendapat keuntungan. Jelaslah bahwa suatu pelayaran yang dipimpin oleh orang yang tak cakap pun dapat menghasilkan uang. Kini mulailah zaman yang dikenal sebagai zaman pelayaran-pelayaran liar atau tidak teratur, yaitu ketika perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda yang saling bersaing berjuang keras untuk memperoleh bagian dari rempah-rempah Indonesia. Pada tahun 1598, 22 buah kapal milik 5 perusahaan yang berbeda mengadakan pelayaran, 14 diantaranya akhirnya kembali. Armada yang berada di bawah pimpinan Jacob van Neck lah yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada bulan Maret tahun 1599, di mana rombongannya diterima dengan baik. Kapal-kapalnya kembali ke negeri Belanda pada tahun 1599 sampai tahun 1600 dengan mengangkut cukup banyak rempah-rempah yang menghasilkan keuntungan sebesar 400%. Dengan diperolehnya banyak keuntungan dari sebagian besar pelayaran yang dilakukan pada tahun 1598 itu, maka pada tahun 1601, 14 buah ekspedisi yang berbeda berangkat, melakukan pelayaran dari negeri Belanda. Kini menjadi jelas bahwa persaingan di antara perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda tersebut tidak dikehendaki. Pada waktu itu ada 4 perwakilan dagang Belanda yang bersaing di Banten. Persaingan di seluruh wilayah Indonesia yang menghasilkan rempah-rempah itu menyebabkan naiknya harga, sementara meningkatnya pasokan ke Eropa menyebabkan turunnya keuntungan yang diperoleh. Pada tahun 1598, Parlemen Belanda mengajukan sebuah usulan supaya perseroan-perseroan yang saling bersaing itu sebaiknya menggabungkan kepentingan mereka masing-masing ke dalam suatu fusi. Diperlukan waktu 4 tahun sebelum perseroan-perseroan itu dapat disadarkan untuk membentuk fusi semacam itu. Pada bulan Maret tahun 1602, perseroan-perseroan yang saling bersaing itu bergabung membentuk Perserikatan Maskapai Hindia Timur VOC.
Kepentingan-kepentingan yang bersaing itu diwakili oleh sistem majelis untuk masing-masing dari 6 wilayah di negeri Belanda. Setiap majelis mempunyai sejumlah direktur yang telah disetujui, yang seluruhnya berjumlah 17 orang dan disebut sebagai Iliren 17, Tuan-Tuan 17. Oleh karena Amsterdam mempunyai peranan yang sangat besar, maka wilayah ini diberi jatah 8 orang dari ke-17 direktur itu, dan markas besar VOC juga ditempatkan di situ. Berdasarkan sebuah oktroy yang diberikan oleh parlemen, maka VOC mempunyai wewenang untuk mendaftar personel atas dasar sumpah setia, melakukan peperangan, membangun benteng-benteng, dan mengadakan perjanjian-perjanjian di seluruh Asia. Personel VOC di Asia, seperti dapat diduga orang, tidaklah selalu bermutu tinggi, terutama pada tahun-tahun terakhir masa kekuasaannya. Sulit ditemukan orang-orang terhormat yang mempunyai keinginan untuk menempuh karir yang berbahaya di Asia. Meskipun VOC merupakan organisasi Belanda, tetapi sebagian besar personelnya bukanlah orang Belanda. Para petualang, gelandangan, penjahat, dan orang-orang yang bernasib jelek dari seluruh Eropa lah yang mengucapkan sumpah setia. Inefisiensi, ketidakjujuran, nepotisme, dan alkoholisme tersebar luas di kalangan VOC. Terjadi banyak kekejaman yang menurut pikiran modern sangat menjijikkan, tetapi juga harus diingat bahwa masa itu merupakan masa kekejaman, dan orang-orang Indonesia sendiri juga tidak lebih lembut. Pada tahun-tahun pertama, Iliren 17 menangani sendiri segala urusan VOC, tetapi segera disadari bahwa mereka tidak mungkin mengelola dengan baik pelaksanaan tugas harian di Asia. Jarak kawasan ini begitu jauhnya sehingga pertukaran berita antara Amsterdam dan Indonesia dapat memakan waktu 2-3 tahun. Tidak mungkin bagi kita untuk menyimpulkan apakah VOC meraih untung di tahun-tahun awal ini, karena parlemen Belanda mengizinkan perusahaan ini tidak membuat laporan keuangan, yang disyaratkan dalam oktroy yang dibuatnya untuk 10 tahun pertama. Yang pasti, VOC hanya meraih sedikit keberhasilan militer dalam menghadapi orang-orang Portugis dan Spanyol, yang setelah sampai di Filipina dengan menyeberangi Pasifik pada tahun 1521, mulai menancapkan kekuasaannya pada suatu tempat berpijak yang tetap setelah tahun 1565. Satu-satunya keberhasilan besar VOC adalah pendudukan atas Ambon pada tahun 1605. Orang-orang Portugis di Ambon mendapat tekanan berat yang dilancarkan oleh musuh-musuh lokal mereka pada akhir abad 16. Pada tahun 1600, mereka berhasil memenangkan suatu pertempuran laut yang besar di Teluk Ambon, tapi itu setelah melewati perjuangan yang sangat berat. Kedatangan orang-orang Belanda menentukan nasib mereka. Pada tahun 1600, orang-orang Belanda bergabung dengan penduduk Hitu dalam suatu persekutuan anti-Portugis, dan untuk itu Belanda mendapat imbalan berupa hak tunggal untuk membeli rempah-rempah dari Hitu. Pada tahun 1602, pihak Portugis merespons keadaannya yang semakin memburuk itu dengan mengirim suatu pasukan ekspedisi yang besar, dan terakhir dari Malaka, yang untuk sementara waktu berhasil menegakkan kembali kekuasaan Portugis di sebagian besar wilayah Maluku. Akan tetapi, pada bulan Februari tahun 1605, suatu armada VOC mengulangi lagi persekutuannya dengan Hitu dan siap menyerang kubu pertahanan Portugis di Ambon. Akhirnya, orang-orang Portugis benar-benar menyerah. VOC menduduki benteng Portugis di Ambon, mengganti namanya menjadi Victoria, dan segera sesudah itu mengusir kaum misionaris Katolik dan mulai mendorong penduduk setempat yang sudah memeluk agama Katolik untuk beralih ke Calvinisme. Bagaimanapun juga, pendudukan atas Ambon ini merupakan suatu keberhasilan yang berdiri sendiri. Pada tahun 1606, suatu armada Spanyol menduduki Ternate dan juga Tidore. Sultan Said dan para pembesar lainnya menjalani akhir kehidupan mereka dalam pengasingan di Manila.
kehadiran Spanyol di Ambon bertahan hingga tahun 1660-an. Meskipun sudah mencetak keberhasilan di Ambon, tetapi orang-orang Belanda masih jauh dari tujuan mereka, memonopoli semua rempah-rempah, dan dengan jalan mengusir saingan-saingannya sesama bangsa Eropa, mencegah supaya rempah-rempah tidak melimpah ruah di Eropa. Maka, jelaslah bahwa langkah-langkah yang lebih keras perlu dilakukan untuk menangani secara lebih tegas lagi urusan-urusan VOC di Asia. Maka pada tahun 1610 diciptakan jabatan Gubernur Jenderal. Untuk mencegah kemungkinan kekuasaan Gubernur Jenderal yang bersifat despotis, maka dibentuklah Dewan Hindia, Radvan Indi, untuk menasihati dan mengawasinya. Walaupun ILRN 17 masih tetap memegang seluruh kekuasaan serta mengangkat, dan dalam beberapa kasus, juga memecat Gubernur Jenderal, tetapi tampak jelas bahwa kegiatan-kegiatan VOC di Asia mulai tahun 1610, sebagian besar ditentukan oleh Gubernur Jenderal. Selama masa jabatan 3 orang Gubernur Jenderal yang pertama tahun 1610 sampai tahun 1619, yang dijadikan pusat VOC adalah Ambon, tetapi tempat ini ternyata tidak begitu memuaskan sebagai markas besar. Walaupun terletak tepat di jantung wilayah penghasil rempah-rempah, namun Ambon jauh dari jalur-jalur utama perdagangan Asia, dan oleh karenanya, jauh dari kegiatan-kegiatan VOC di tempat-tempat lain mulai dari Afrika sampai Jepang. Belanda pun mulai mencari tempat yang lebih baik untuk dijadikan pusat pertemuan, suatu pelabuhan yang aman tempat mereka dapat mendirikan kantor-kantor, gudang-gudang, dan fasilitas-fasilitas bagi angkutan laut mereka. Dengan sendirinya, perhatian mereka beralih ke Nusantara bagian barat, suatu tempat di dekat Selat Malaka yang sangat penting atau Selat Sunda, yang telah menjadi semakin bertambah penting sebagai jalur perdagangan melalui pantai barat Sumatera, sejak semakin tidak amannya Selat Malaka setelah datangnya bangsa Portugis. Sebenarnya, pusat perdagangan pertama VOC yang permanen telah dibangun di Banten pada tahun 1603, tetapi tempat ini jelas tidak cocok sebagai markas besar. Di tempat ini ada pesaing-pesaing yang hebat dari para pedagang Cina dan Inggris, dan kota ini berada di bawah kekuasaan Banten sendiri yang kaya dan kuat. Kebutuhan akan suatu markas besar yang permanen di Nusantara bagian barat semakin terasa dengan meningkatnya ancaman persaingan dari pihak Inggris. Sir Francis Drake telah mengadakan kontak pertama Inggris dengan Indonesia dalam pelayarannya mengelilingi dunia ke arah barat pada tahun-tahun 1577 sampai tahun 1580. Dia singgah di Ternate dan pulang ke negaranya dengan membawa muatan cengkeh. Orang-orang Inggris, seperti halnya orang-orang Belanda, berada dalam tekanan untuk terlibat secara langsung dalam perdagangan rempah-rempah. Perang Belanda dengan Spanyol mengacaukan arus rempah-rempah melalui Antwerp, sedangkan perdagangan Inggris dengan Suriah dikacaukan oleh gangguan Spanyol dan Portugis di Selat Gibraltar. Pada tahun 1591, Elizabeth pertama mendukung usaha pertama Inggris untuk terlibat secara langsung dalam perdagangan rempah-rempah. Sir James Lancaster, yang mempunyai pengalaman di Lisbon, dan George Raymond siap mengadakan pelayaran pada tahun itu. Perjalanan mereka ini mengalami bencana. Di atas kapal berjangkit wabah penyakit dan timbul banyak kematian, dan Raymond tenggelam di laut bersama kapalnya. Lancaster memang berhasil mencapai Aceh dan Penang, namun dalam perjalanan pulang ke negerinya, dia terdampar di Kepulauan Hindia Barat dan baru sampai di Inggris pada tahun 1594, atas kebaikan hati seorang perampok Prancis. Tidaklah aneh apabila orang-orang Inggris meragukan manfaat yang akan diperoleh dari usaha seperti itu. Akan tetapi, kemudian tersiar kabar mengenai keuntungan-keuntungan pertama yang diperoleh Belanda, sehingga lenyaplah semua keraguan tadi. Pada tahun 1600, Elizabeth pertama memberi sebuah oktroi kepada maskapai Hindia Timur,
The East India Company, dan mulailah Inggris mendapat kemajuan di Asia. Sir James Lancaster yang malang tadi ditunjuk untuk memimpin pelayaran pertama maskapai ini. Dia tiba di Aceh pada bulan Juni tahun 1602 dan terus menuju Banten, di mana dia mendapat izin membangun kantor dagang. Bandar lada yang sangat kaya ini tetap menjadi pusat kegiatan orang-orang Inggris sampai tahun 1682. Lancaster kembali ke Inggris dengan muatan lada yang demikian banyak sehingga sebagiannya tidak dapat dijual, dan para investor harus dibayar kembali sebagiannya dalam bentuk lada. Pulihlah nama baik Lancaster. Pada tahun 1604, pelayaran kedua maskapai Hindia Timur Inggris yang dipimpin oleh Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Akan tetapi, di wilayah ini mereka mendapat perlawanan dari pihak VOC, dan dimulailah persaingan sengit Inggris dengan Belanda untuk mendapatkan rempah-rempah. VOC berusaha memaksakan perjanjian-perjanjian monopoli kepada para penguasa kepulauan penghasil rempah-rempah ini dan mereka sangat marah terhadap apa yang mereka namakan sebagai komplotan penyelundup Inggris di Maluku. Selama tahun-tahun 1611 sampai tahun 1617, orang-orang Inggris juga mendirikan kantor-kantor dagang mereka di bagian-bagian Indonesia lainnya, di Sukadana Kalimantan Barat Daya, Makassar, Jayakarta dan Jepara di Jawa, serta Aceh, Pariaman, dan Jambi di Sumatera. Konflik Inggris dengan Belanda semakin memuncak ketika orang-orang Belanda merasa bahwa cita-cita monopoli mereka telah luput. Ada suatu episode singkat kerjasama dengan pihak Inggris, yang terpaksa dilakukan oleh VOC karena pertimbangan-pertimbangan diplomatik di Eropa pada tahun 1620. Inggris dibolehkan mendirikan kantor dagang di Ambon. Tetapi, pembantaian Ambon di tempat itu pada tahun 1623, memupuskan semua gagasan tentang kerjasama. 12 orang agen perdagangan Inggris di Ambon ditangkap, dan setelah mengalami penyiksaan yang kejam, mereka mengakui telah berkomplot untuk melawan VOC. 10 orang Inggris, dan juga 10 orang Jepang serta seorang Portugis, dihukum mati. Sebagai akibat peristiwa ini, terjadilah pertikaian diplomatik di Eropa, tetapi tidak sampai menimbulkan peristiwa yang lebih gawat. Mulai saat itu, Inggris lebih mengarahkan perhatiannya pada kawasan-kawasan Asia lainnya, dan secara diam-diam menarik diri dari sebagian besar kegiatan mereka di Indonesia, terkecuali perdagangan mereka di Banten. Orang-orang Inggris memang tidak lagi menentang peranan penting orang-orang Belanda sampai akhir abad 18. Sebetulnya, pada awal abad 17 pun pihak VOC hanya mendapat ancaman militer yang lebih kecil dari pihak Inggris dibandingkan dengan ancaman dari pihak Portugis dan Spanyol. Namun demikian, kegiatan-kegiatan Inggris telah memperbesar keinginan VOC untuk mendapatkan suatu pusat pertemuan. Kegiatan orang-orang Inggris tersebut juga memberi kesan kepada VOC tentang perlunya ditingkatkan langkah-langkah yang keras apabila mereka ingin mencapai tujuan untuk memonopoli rempah-rempah. Pada tahun 1619, Jan Pieter Zoon-Kowen menjadi Gubernur Jenderal tahun 1619 sampai tahun 1623, tahun 1627 sampai tahun 1629, dan dialah yang menempatkan VOC pada suatu tempat berpijak yang kokoh. Apabila para pendahulunya agak enggan menggunakan kekerasan, Kowen tidak segan sama sekali. Pada tahun 1614, dia sudah memberitahu Hiren 17 bahwa VOC tidak akan dapat menguasai perdagangan tanpa melakukan perang, dan sebaliknya tidak bisa melakukan perang tanpa menguasai perdagangan. Sejak zaman Kowen inilah VOC di Asia benar-benar menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk memperkokoh kekuasaannya, menghancurkan semua yang merintanginya. Apakah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kowen dan yang diikuti oleh para penggantinya,
yang mencapai puncaknya pada kejadian-kejadian yang digambarkan dalam bab 6, itu lebih menguntungkan dapat diperdebatkan. Di Maluku, VOC jelas mencapai kemajuan dalam menuju cita-citanya, monopoli rempah-rempah. Di wilayah ini penduduk setempat hampir tidak dapat melawan keunggulan Angkatan Laut VOC. Satu-satunya bentuk perlawanan yang akhirnya dapat mereka lakukan adalah melakukan penyelundupan yang melanggar peraturan-peraturan VOC. Dalam rangka menguasai satu sumber penyelundupan ini, maka VOC membuang, mengusir, atau membantai seluruh penduduk Pulau Banda pada tahun 1620-an, dan berusaha mengganti mereka dengan orang-orang Belanda pendatang yang mempekerjakan kaum budak. Dengan semakin banyaknya rempah-rempah yang dikirim Belanda ke Eropa, maka jaringan rempah-rempah yang dipegang oleh orang-orang Asia sendiri semakin haus untuk mendapatkan pasaran. Tetapi, apakah kebijakan-kebijakan semacam itu benar-benar memberi keuntungan kepada VOC tidaklah jelas. Cara-cara pembukuan VOC tidak memungkinkan dilakukannya perhitungan yang tegas mengenai rugi, laba yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan VOC di wilayah Maluku pada waktu itu. Akan tetapi, cukup beralasan untuk menduga bahwa ongkos-ongkos akibat kebijakan-kebijakan di Maluku itu setidak-tidaknya sebanding dengan pendapatannya. Cowan juga berhasil mendapatkan pusat pertemuan untuk VOC, dan dengan demikian dia mungkin telah menaburkan benih-benih kebangkrutan akhir perusahaan ini. VOC telah melakukan kegiatan perdagangan di Banten sejak tahun 1603, dan sejak tahun 1611, juga telah memiliki sebuah pos di Jayakarta, sekarang Jakarta. Cowan lebih menyukai Jayakarta untuk dijadikan sebagai markas besar VOC yang permanen. Tempat ini memiliki pelabuhan yang sangat bagus, yang telah dipuji oleh Tome Pires 1 abad sebelumnya sebagai salah satu pelabuhan yang paling baik di Jawa, dan Cowan mengira bahwa VOC dapat berkuasa sepenuhnya di sana. Jayakarta diperintah oleh seorang pangeran Muslim bernama Pangeran Wijayakrama yang merupakan vasal Banten. Terjadi ketegangan antara Jayakarta dan Banten, di mana orang-orang Belanda maupun Inggris terlibat di dalamnya. Pada bulan Desember tahun 1618, Banten mengambil keputusan untuk menaklukkan Jayakarta dan VOC. Laksamana Inggris, Thomas Dale, didesak supaya pergi ke Jayakarta untuk mengusir orang-orang Belanda yang ada di sana. Di pelabuhan, Dale dihadang oleh Cowan bersama armadanya yang kecil, tetapi Dale dapat memaksa Cowan mundur. Cowan kemudian berlayar ke Maluku guna menghimpun armada yang lebih besar, sementara Dale dan Wijayakrama bersama-sama mengepung benteng Belanda. Ketika personel VOC mengambil keputusan untuk menyerah pada akhir Januari tahun 1619, secara tiba-tiba muncul bala tentara Banten menghalangi maksud mereka. Agaknya Banten tidak ingin pos VOC yang menyusahkan itu digantikan oleh pos Inggris yang tentunya juga akan sama menyusahkan bagi Banten. Thomas Dale melarikan diri menuju ke kapalnya dan tak lama kemudian prajurit-prajurit Banten memukul mundur Pangeran Wijayakrama ke wilayah pegunungan. VOC tetap berada di dalam pos mereka yang dikelilingi benteng, sedangkan bala tentara Banten menduduki kota. Selama 2 bulan tidak terjadi banyak peristiwa kecuali bahwa personel VOC, yang menghabiskan waktu mereka dengan mencampur adukkan kemaksiatan dan kesalehan, mengambil keputusan pada tanggal 12 Maret tahun 1619 untuk memberi nama baru bagi kota itu, Batavia, sesuai dengan nama suku bangsa Jerman kuno di negeri Belanda. Pada bulan Mei tahun 1619, Cowan berlayar kembali ke pelabuhan tersebut dengan 17 buah kapal. Pada tanggal 30 Mei dia menyerang kota, meratakannya dengan tanah, dan memukul mundur tentara Banten. Pusat perdagangan VOC di Batavia, yang berdiri tegak di antara puing-puing Jayakarta, kini menjadi markas besar kerajaan niaga VOC yang luas.
Usaha merebut Batavia ini merupakan langkah paling penting yang ditempuh orang-orang Belanda sejak kapal pertama mereka berlayar ke timur. VOC kini dapat membangun pusat militer dan administrasi di tempat yang relatif aman bagi pergudangan dan pertukaran barang, yang terletak di Nusantara bagian barat dan mudah mencapai jalur-jalur perdagangan ke Indonesia Timur, Timur Jauh, dan Eropa. Tempat ini berada di bawah kekuasaan tunggal VOC, tanpa ada satu kerajaan besar Indonesia yang cukup dekat untuk dapat membahayakannya. Akan tetapi, timbul pula dampak-dampak yang kurang menguntungkan bagi VOC. Pendudukan permanen atas Batavia itu memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengelolanya. Meskipun jumlah penduduknya yang berkebangsaan Eropa selalu kecil, namun kota ini segera berkembang dengan pesat ketika orang-orang Indonesia dan terutama orang-orang Cina pindah ke sana untuk mengejar keuntungan perdagangan yang ditawarkan Batavia kepada mereka. Penduduk ini perlu diberi makan, yang berarti bahan makanan harus diimpor, dan sumber terdekatnya ialah pantai utara Jawa. Perlu pula diimpor kayu untuk membangun kapal dan rumah. Meskipun kota ini tidak pernah berhasil ditaklukkan oleh kekuasaan Indonesia, tetapi ada kalanya kota ini harus dipertahankan dari serangan Banten dari barat dan Mataram dari timur, yang keduanya memusuhi VOC. Kesemua aspek ini mengandung arti adanya pengeluaran yang sangat besar dan mau tak mau akan melibatkan VOC dalam urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan Jawa, yang kelak akan menimbulkan bencana baginya. Batavia merupakan penyebab utama merosotnya kondisi keuangan VOC. Kota ini juga menjadi landasan bagi berkembangnya pemerintahan Belanda di Jawa kelak, tetapi tentu saja hanya setelah menimbulkan banyak pertumpahan darah dan kesulitan.